Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1267. Pendekar pedang yang tak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan Guru Ta, Ye Guan berkata dengan lembut, "Salahku." Xiao Ta mendesah pelan. "Itu bukan salahmu." Ye Guan berkata, "Tuan Ta, saudari Zen." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Setiap saraf di tubuhnya menegang dan dia tidak bisa bernapas. Setelah hening sejenak, Xiao Ta berkata, "Ya Tuhan, aku juga tidak tahu." Ye Guan gemetar dan bertanya, "Bagaimana mungkin?" Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Jangan gugup, dewa sejati jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia tidak akan jatuh semudah itu." Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, tetap diam, dan wajahnya sepucat kertas. Xiao Ta melanjutkan, "Penguasa Dao Pen dan leluhur Dao tidak mampu menekannya bersama-sama. Kemudian, seorang pria kuat misterius mengambil tindakan dan mengalahkannya. Singkatnya, kekuatannya telah melampaui imajinasi kita, tidak mudah baginya untuk jatuh. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah bersorak." Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Ta, apakah bibiku yang menyelamatkanku?" Xiao Ta berkata, "Aku tidak tahu. Saat kamu pingsan, Xiao Hun dan aku juga pingsan." Ye Guan terdiam. Xiao Ta menambahkan, "Tapi seharusnya dia yang melakukannya." Ye Guan perlahan menutup matanya, dan sosok cantik muncul dalam benaknya. Chong Sam, rambut putih. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat. Kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam. "Tuan Ta, kultivasiku telah disegel." Xiao Ta berkata, "Saya merasakannya, itu disegel oleh wanita itu. Ye Guan Dao, bisakah kau membantuku melepaskannya?" Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, kekuatan wanita itu." Harus dikatakan bahwa Xiao Ta juga terkejut kali ini. Kekuatan wanita itu di luar dugaannya. Xiao Ta menambahkan, "Kamu harus menunggu sampai Xiao Hun pulih sepenuhnya. Setelah itu, kamu dapat mencoba menggunakan kekuatan Xiao Hun." Ye Guan mengangguk, itulah satu-satunya cara. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Guru Ta, alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati." Menara kecil itu berkata, "Alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati sekarang berada di waktu dan ruang khusus di dalam tubuhku. Tetapi ada segel yang sangat kuat dan tidak dapat dibuka olehmu dan aku sekarang." Ekspresi rumit tampak di mata Ye Guan. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menolongnya bertahan hidup dari wanita itu adalah ayahnya, bibinya, dan kakeknya. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tuan Ta, aku masih harus bergantung pada keluargaku." "Brengsek," Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan marah. "Apa kau gila? Memang benar kau mengandalkan keluargamu. Tetapi tidakkah kau memikirkan lawanmu? Apakah ada yang normal di antara lawanmu? Sial, lawanmu jauh lebih kuat daripada yang dihadapi ayahmu." Ye Guan terdiam. Xiao Ta melanjutkan, "Saudaraku, memang benar bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kamu harus lebih fleksibel. Bisakah kamu bersaing dengan Kaisar Fan Zhao, penguasa Penadao Agung, dan Zudao? Kita memang harus mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi itu tidak berarti kita harus melawan lawan yang 10 kali lebih kuat dari kita. Situasi kita saat ini seperti meminta anak berusia 3 tahun untuk melawan sekelompok orang dewasa dengan AK. Sungguh sia-sia."
Ye Guan perlahan menutup matanya. Bagaimanapun, aku terlalu lemah. Setelah hening sejenak, Xiao Ta berkata, memang, kita harus menjadi lebih kuat. Sial, pertempuran ini sangat membuatku frustrasi. Ye Guan mengangguk, ini membuat frustrasi. Dalam pertempuran ini, dia kalah total. Xiao Ta berkata, kamu bekerja keras untuk berkultivasi, dan aku juga ingin berkultivasi. Sialan, aku akan membalasmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan amarah ini. Ye Guan mengangguk dan langsung masuk ke menara kecil. Masuki menara untuk berlatih, baginya, memulai hidup baru di luar terlalu lambat. Terlebih lagi, energi spiritual di dalam menara kecil itu sangat kaya, tak tertandingi dengan energi spiritual di luar. Setelah memasuki menara kecil untuk berlatih, kecepatan latihan Ye Guan langsung meningkat. Meskipun kultivasinya tersegel, ingatan dan pengalamannya masih ada. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk memulai lagi. Sebaliknya, hal itu memungkinkannya untuk mengasah wilayahnya lagi. Masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini terlihat jelas sekilas. Setelah berlatih beberapa saat, dia membawa Fan Shan ke menara kecil untuk berlatih. Setelah Fan Shan memasuki menara kecil, dia sangat penasaran. Dia tidak menemukan bahwa tempat ini berbeda dari luar. Dia hanya merasa tempat ini sangat menarik. Sehari berlalu, tentu saja, di menara kecil itu, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun, Ye Guan telah berkultivasi hingga ke tingkat keilahian ke-9. Sebenarnya, dia bisa saja lebih cepat, tetapi untuk menyempurnakan setiap alam, dia sengaja memperlambat langkahnya. Mengolah kembali wilayah kekuasaannya juga memberinya banyak keuntungan, karena masalah-masalah yang sebelumnya tidak dapat ditemukannya. Kini dengan melihat kembali, dia tidak hanya dapat melihatnya secara sekilas, tetapi dia juga dapat menyempurnakan wilayah kekuasaannya, yaitu, beberapa kekurangan di wilayah kekuasaannya, dia dapat memodifikasinya sesuka hati berdasarkan pengalamannya sendiri, atau bahkan menghapusnya secara langsung. Ye Guan telah berlatih selama 10 tahun dan dapat menahan kesepian tanpa masalah. Tetapi Fan Shan tidak bisa. Jadi, Ye Guan mengajaknya keluar dan bersiap untuk berjalan-jalan di kota. Dia juga berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tian Chen setelah menyelesaikan turnya dan kemudian meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Di jalan, mungkin karena dia sudah berlatih terlalu lama, Fan Shan sangat senang hari ini. Dia berjalan-jalan di sana-sini, menyentuh berbagai hal di sana, dan segera, dia telah membeli banyak gadget kecil di tangannya. Ye Guan menatap Fan Shan yang polos dan tersenyum tipis, berharap gadis ini akan tetap bahagia dan baik hati sepanjang hidupnya. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Fan Shan tiba di depan sebuah kuil. Kuil itu sangat makmur, banyak orang datang dan pergi, dan mereka semua sangat berkuasa. Ye Guan menatap kuil itu, dan ketika dia melihat nama kuil itu, dia tercengang. Kuil Zen yang agung, Ye Guan sedikit bingung. Bukankah kuil Dahan ada di dunia Buddha? Apakah ini cabang? Ada kemungkinan bahwa dengan begitu banyak orang di dinasti Tianmu, kuil Zen agung kemungkinan besar akan membuka cabang di sini untuk menarik umat beriman. Fan Shan menarik Ye Guan ke kuil Dahan. Secara logika, sebagai kultivator, mereka tidak boleh berpuas diri dan menggantungkan harapan mereka pada sesuatu yang ilusif untuk masa depan. Namun, yang mengejutkan Ye Guan adalah bahwa sebenarnya ada banyak orang yang datang ke kuil Dahan untuk membakar dupa dan beribadah. Ye Guan melihat ke dalam kuil Buddha. Ada sebuah patung Buddha di kuil tersebut. Patung Buddha ini agak aneh karena ia sebenarnya mengenakan jubah Tao.
Fan San tiba-tiba bertanya, "Ye Guan, mereka semua sedang membakar dupa. Bagaimana kalau kita pergi dan membakar satu juga?" Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Fan San berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakek aman dan sehat. Ye Guan dan Xiao San akan hidup bahagia selamanya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Fan San terkekeh, lalu berjalan ke samping untuk berbaris. Tak lama kemudian gilirannya tiba. Biksu itu meliriknya dan berkata, "Satu kristal roh penciptaan." Fan Shan berkedip, "Kamu mau uang?" Biksu itu menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Donor, uang ini bukan yang kami inginkan, melainkan yang diinginkan Sang Buddha. Semakin banyak uang yang Anda berikan, semakin tulus hati Anda, dan semakin efektif Sang Buddha." Fan Shan sedikit bingung. Ye Guan berjalan ke sisi Fan Shan, mengeluarkan kristal keberuntungan dan menyerahkannya kepada biksu itu. Melihat kristal keberuntungan itu, mata biksu itu tiba-tiba berbinar dan dia segera menyimpannya. Hati pendonor itu sebanding dengan emas murni, dan apa yang kamu minta pasti akan terwujud. Amitabha. Ye Guan tidak mendengarkan omong kosong biksu itu. Dia mengambil sebatang dupa dan menyerahkannya kepada Fan San, sambil tersenyum berkata, "Silakan." Fan Shan menyeringai, "Oke." Sambil berbicara, dia mengambil dupa dan menghampiri patung Buddha. Setelah dia menaruh dupa ke dalam tungku dan menyalakannya, dia membungkuk dengan hormat, "Buddha, mohon berkati kakekku agar selamat dan sehat, dan Ye Guan serta aku akan bahagia selama sisa hidup kami." Saat dia hendak memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Mohon berkati Ye Guan agar menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, yang tak terkalahkan." Setelah mengatakan ini, dia hendak menyalakan dupa. Tapi pada saat ini patah, terdengar ledakan keras, dan patung Buddha itu meledak. Semua orang tercengang. Fan Shan juga terkejut dan melangkah mundur, menatap patung Buddha yang rusak itu dengan heran. Pada saat ini, Ye Guan muncul di samping Fan San, dan Fan San tanpa sadar meraih tangannya. "Ye Guan, ini." Ye Guan melihat tumpukan patung Buddha yang rusak dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia menarik Fan Shan dan berbalik, sementara aula sudah dalam kekacauan. Setelah meninggalkan kuil Zen Agung, Fan Shan bertanya dengan bingung, "Ye Guan, apa yang terjadi dengan patung Buddha?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Fan Shan mengangguk dan menepuk dadanya, masih merasa takut. Ini benar-benar menakutkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita pergi dari sini." Fan Shan berkata, baiklah." Ye Guan menoleh ke arah Fan San dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak bertanya kemana kita akan pergi?" Fan Shan menyeringai, "Kau tidak akan mengkhianatiku." Ye Guan tertawa, "Ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal pada saudara Tianchen." Sambil berkata demikian, dia menarik Fan Shan menjauh. Di sebuah rumah besar, Tianxing sedang duduk di tangga batu sambil membaca buku. Pada saat ini, Ji Xiang tiba-tiba berjalan cepat. Melihat Ji Xiang, Tianxing meletakkan buku kuno di tangannya, berdiri, dan membungkuk dengan hormat, "Guru." Ji Xiang langsung mengeluarkan potret. Tianxing melihat potret itu dan bertanya, "Apakah itu potret Ye Guan?" Ji Xiang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa Ye Guan?" Tianxing bertanya, "Guru, apakah Anda sudah mengetahui latar belakangnya?" Ji Xiang menggelengkan kepalanya, "Aku belum mengetahui latar belakangnya secara spesifik,
Tetapi orang-orang kami mengetahui bahwa Ye Guan sebenarnya adalah orang yang dicari oleh kuil Dao penciptaan. Tian Xing tercengang, orang yang dicari oleh kuil penciptaan. Ji Xiang mengangguk, ya, kuil penciptaan sebenarnya telah mengeluarkan perintah pencarian untuknya di seluruh alam semesta. Saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit. Ini adalah kesempatan besar bagi kita. Tian Xing langsung mengerti dan berkata, kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini. Ji Xiang mengangguk dan berkata, aku sudah mengaturnya. Selain itu, aku juga sudah memberitahu kuil penciptaan. Tidak lama lagi kuil penciptaan akan mengirim seseorang ke sana. Tian Xing berkata dengan suara yang dalam, orang ini dicari oleh kuil Dao penciptaan. Aku khawatir dia bukan orang biasa. Ji Xiang berkata, dia bersama Yang Mulia Chen, jadi dia adalah musuh kita. Tian Xing mengangguk, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan Tiandu. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama Ji Xiang. Di sisi lain, di dalam istana, di hadapan Nyonya Qin berdiri seorang pria berpakaian hitam, sambil memegang sebuah potret di tangannya. Permaisuri Qin menatap lelaki berpakaian hitam di depannya. Apakah kau yakin dia adalah orang yang dicari oleh kuil penciptaan? Pria berpakaian hitam itu mengangguk, sudah terkonfirmasi, dan dia adalah orang yang paling dicari. Tatapan mata Ratu Qin langsung berubah dingin. Kirim pengawal kerajaanku ke sini. Bab 1268, tak tertandingi. Setelah bertanya-tanya di seluruh kota, Ye Guan menemukan lokasi Tianchen Mansion. Hari sudah gelap ketika Ye Guan dan Fan Shan tiba di kediaman Tianchen. Begitu mereka berjalan ke gerbang kediaman, pintunya terbuka. Kemudian, Tianchen keluar sambil tersenyum, kakak Ye. Ye Guan tidak terkejut, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengikutinya secara diam-diam. Namun, pihak lain tidak memiliki niat jahat, tetapi melindunginya. Jelas, orang ini dikirim oleh Tianchen. Melihat pemuda di depannya, Ye Guan juga merasa ramah dan berkata sambil tersenyum, saudara Chen. Tianchen tersenyum dan berkata, mari kita bicara di dalam rumah besar. Ye Guan mengangguk, oke, di bawah pimpinan Tianchen, Ye Guan dan Fan Shan memasuki rumah besar, menyeberangi taman, dan tiba di aula kecil. Para pelayan segera membawakan mereka teh dan kue. Tianchen menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Ye Guan mengangguk dan berkata, aku datang menemuimu kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Tianchen sedikit terkejut. Selamat tinggal, Ye Guan berkata, ya, saya berencana pergi ke tempat lain. Tianchen memikirkannya, lalu berkata, ya, tempat ini adalah tempat yang benar dan salah. Tidak baik bagimu untuk tinggal di sini. Ye Guan mengangguk, seolah teringat sesuatu, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana hubunganmu dengan kakak tertuamu? Tianchen tersenyum dan berkata, dia tidak menggangguku lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu bagus. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyerahkannya kepada Tianchen. Ini adalah jimat transmisi suara. Kamu dapat menghubungiku kapan saja. Jika kamu dalam kesulitan di masa mendatang, kamu dapat menghubungiku melalui jimat ini, tidak peduli seberapa jauh kamu berada. Apakah kultivasiku telah pulih atau belum? Aku akan datang untuk membantumu. Tianchen tidak menolak. Dia mengambil jimat itu dan berkata sambil tersenyum, oke. Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini adalah liontin nagaku.
di wilayah dinasti Tianmu, kamu dapat membawa benda ini ke kamar dagang Tianlong manapun untuk mendapatkan kristal abadi keberuntungan. Tentu saja, kamu hanya bisa mendapatkan puluhan ribu kristal dalam setahun. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Dia menyingkirkan Liontin Giok itu, lalu menatap Fan San yang tengah makan camilan di samping. Gadis, ayo pergi. Fan San segera mengambil sepotong kue dan berjalan ke sisi Ye Guan. Ye Guan menatap Tian Chen dan berkata, selamat tinggal. Tian Chen berkata, sampai jumpa nanti. Ye Guan mengangguk, lalu menarik Fan Shan pergi. Begitu kedua pria itu keluar dari aula, 9 pria kuat berbaju besi gelap muncul di hadapan mereka. Ye Guan sedikit terkejut, lalu menoleh ke arah Tian Chen. Tian Chen tampak bingung. Dia berjalan cepat keluar, menatap pria parubaya di depan, dan berkata dengan suara berat, Gufa, apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya bernama Gufa membungkuk hormat dan berkata, Yang mulia, saya di sini untuk menangkap orang ini atas perintah ratu. Ibu saya, Tian Chen tampak bingung, apa yang kau lakukan, mengapa ibuku harus menangkapnya? Klan Gu berkata dengan hormat, Yang mulia, kami baru saja menerima berita bahwa orang ini adalah buronan kuil Dao penciptaan. Kuil penciptaan sedang mencari penjahat. Tian Chen menoleh ke arah Ye Guan. Tertegun, saudara Ye, kamu. Ye Guan mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku memang tidak bisa berdamai dengan kuil penciptaan. Tian Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan sebenarnya adalah musuh bebuyutan kuil penciptaan. Hal ini membuatnya bingung harus berbuat apa. Kuil penciptaan, kekuatan ini adalah kekuatan teratas dalam peradaban Tianmu. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan dinasti Tianmu tidak berani meremehkannya. Klan kuno itu tiba-tiba berkata, hancurkan itu. Begitu suara itu jatuh, para pengawal di sampingnya hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, Tian Chen tiba-tiba berteriak dengan marah, berhenti. Tian Chen berjalan tepat di depan Ye Guan dan menatap Gufa. Gufa, aku akan menemui ibuku. Kamu tunggu di sini. Jika kamu berani bertindak selama ini, aku akan membunuhmu. Fraksi Gu berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, kami telah menerima berita bahwa pangeran tertua juga mengetahui bahwa Ye Guan adalah orang yang dicari oleh Istana Dao penciptaan. Begitu mereka berdua meninggalkan tempat ini, mereka akan jatuh ke tangan pangeran tertua, dan mereka akan menggunakan ini sebagai taktik untuk menargetkan Anda, Yang mulia. Tian Chen terdiam. Kuil penciptaan. Karena hubungan permusuhannya dengan klan iblis kuno, dinasti Tianmu selalu menjaga hubungan baik dengan beberapa kekuatan teratas, termasuk kuil penciptaan. Gufa ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tian Chen tiba-tiba berkata, Gufa, aku tahu kamu mengikuti perintah, dan aku tidak akan mempersulitmu. Tetapi kamu juga tidak perlu mempersulitku. Aku akan pergi ke istana untuk mencari ibuku sekarang. Kamu tidak boleh mengambil tindakan sebelum aku kembali. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gu Falcon ragu sejenak, lalu mengangguk, sesuai keinginanmu. Tian Chen menoleh ke arah Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Ye, maafkan aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mohon tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, aku bisa pergi. Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, Saudara Ye, masalah ini tidak sesederhana itu sekarang. Pokoknya, jangan impulsif. Aku akan segera kembali, tunggu aku. Melihat Tian Chen yang tampak serius, Ye Guan tersenyum dan berkata, oke.
Tian Chen mengangguk, berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Tian Chen pergi, klan kuno memandang Ye Guan, lalu minggir bersama orang-orang di sekitarnya. Fan Shan menarik Ye Guan, merasa sedikit gugup. Ye Guan memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut." Brahma mengangguk. Ye Guan memandang klan kuno dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana, sambil berpikir dalam hatinya bahwa dinasti Tianmu telah mengetahui bahwa dia dicari oleh kuil Dao penciptaan, yang berarti kuil Dao penciptaan kemungkinan besar mengetahui lokasinya sekarang. Memikirkan hal ini, Ye Guan mengerutkan kening. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bukankah ada bos besar di peradaban Tianmu yang mencarimu? Dia adalah penguasa surga." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Setelah aku datang ke sini, aku memeriksa semua informasi dan tidak ada orang yang disebut sebagai penguasa surga." Xiao Ta sedikit bingung dan bertanya, "Bagaimana mungkin? Bukankah dia dari peradaban Tianmu? Mungkinkah mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dengan dinasti Tianmu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak tahu." Istana Kekaisaran, Tian Chen datang langsung ke istana Permaisuri Qin. Permaisuri Qin sedang duduk di sofa di sampingnya, tampak berwibawa dan anggun, tetapi dengan ekspresi serius di wajahnya. Tian Chen berjalan cepat ke arah Ratu Qin dan berkata dengan suara yang dalam, "Ibu, mengapa kamu melakukan ini?" Ratu Qin menatap Tian Chen. "Apakah kau tahu siapa dia? Dia dicari oleh kuil penciptaan, dan dia dicari oleh level tertinggi di seluruh alam semesta." Tian Chen memasang ekspresi kosong di wajahnya, "Lalu kenapa?" Permaisuri Qin mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Sebelumnya, kamu melanggar hukum leluhur untuknya dan wanita itu, yang menyebabkan kontroversi terus-menerus di istana. Sekarang dia menjadi buronan kuil Dao penciptaan. Jika kamu tidak segera memutuskan hubungan dengannya, kamu akan terlibat dengannya dan tidak akan ada penebusan." Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Ibu, pernahkah ibu memikirkan hal ini? Sebagai pangeran dinasti Tianmu, putraku memiliki sumber daya yang tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Selain itu, putraku lahir dengan energi naga dari keluarga Tian. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda dinasti Tianmu, hampir tidak ada yang dapat mengalahkan putraku. Namun, putraku dikepung oleh para master klan iblis kuno hari itu dan hampir mati. Namun, saudara Ye dengan mudah membunuh para master klan iblis kuno teratas hanya dengan satu pedang." Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu, kakak Ye ini bukan orang biasa. Jika kita memperlakukannya seperti ini, kita mungkin akan menghadapi bencana." Betapa dahsyatnya bencana yang akan datang. Ratu Qin sangat marah. "Mungkinkah dia tuan muda dari peradaban kosmik level 10? Aku pikir kamu menjadi semakin bodoh." Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Bu, bagaimana jika dia benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 10? Bajingan." Permaisuri Qin mengangkat alisnya. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki aura yang mengesankan saat dia marah. Dia menatap Tian Chen dan berkata, "Kamu sangat bimbang, dan kamu masih ingin memperebutkan tahta." Tian Chen tidak mau kalah. "Bu, kakak Ye telah membunuh beberapa leluhur dewa dengan satu pedang. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang masih muda. Dia jelas bukan orang biasa. Jika kita mencoba menyakitinya sekarang, kita benar-benar akan menemui ajal." Permaisuri Qin berkata, "Jika dia bukan orang biasa, maka izinkan aku bertanya padamu, mengapa dia berakhir seperti ini?" Tian Chen ragu sejenak, lalu berkata, "Mungkin dia ditinggal sendirian." "Anda?" Permaisuri Qin melotot ke arah Tian Chen.
napasnya cepat, dan amat marah. Tian Chen berkata dengan serius, "Bu, aku tahu ibu khawatir padaku. Ibu takut hubunganku dengan kakak Ye akan digunakan oleh kakak besar untuk menargetkanku. Jadi, ibu ingin menyingkirkan kakak Ye terlebih dahulu dan tidak memberi kakak besar kesempatan ini. Tetapi ibu benar-benar harus memikirkannya. Bagaimana jika latar belakang kakak Ye benar-benar luar biasa? Kalau begitu kita akan mendapat masalah." Ratu Qin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda harus tahu bahwa suku iblis kuno telah siap untuk bergerak baru-baru ini. Selama masa sensitif ini, Yang Mulia tidak akan pernah menyinggung istana Dao Penciptaan." Sambil berbicara, dia menatap Tian Chen, "Kamu tidak harus membunuhnya. Tetapi kamu harus segera memutuskan hubungan dengannya, menarik garis yang jelas, dan memperjelas posisimu. Kita tidak boleh menyinggung kuil penciptaan saat ini. Jika tidak, begitu kuil penciptaan bergabung dengan kakak tertuamu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang." Tian Chen tetap diam. Permaisuri Qin menatap Tian Chen. Jangan mengecewakanku, Tian Chen menggelengkan kepalanya. "Bu, aku tidak bisa berjanji sekarang. Jika aku membiarkan kakak Ye pergi sekarang, itu sama saja dengan memaksanya mati. Aku tidak bisa melakukan ini." Dia tahu ada segel di tubuh Ye Guan, dan dengan kekuatan Ye Guan saat ini, dia tidak bisa meninggalkan Tiandu sama sekali. Permaisuri Qin menatap Tian Chen tanpa berkata apa-apa, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi suram. Tian Chen mendesah pelan, "Bu, dia menyelamatkan nyawa putramu. Dia dalam masalah sekarang. Jika kita melihatnya mati tanpa menolongnya, kita akan sangat tidak tahu terima kasih. Bagaimana kalau begini, kita cari cara untuk mengusirnya dari sini, dan saat dia aman, kita akan..." Kegilaan. Permaisuri Qin melotot ke arah Tian Chen, merasa sedikit kecewa. "Sudah selarut ini, dan kau masih berpikir untuk membantunya. Biar ku beritahu, pilihan terbaikmu saat ini adalah menangkapnya saat dia masih di kediamanmu dan mengirimnya ke Istana Dao Penciptaan dengan imbalan bantuan dari Istana Dao Penciptaan. Ini adalah pilihan terbaik dan satu-satunya untukmu saat ini." Tian Chen menatap Ratu Qin. "Ibu, aku tidak bisa melakukan ini." Lancang. Melihat Tian Chen berani menentangnya, Ratu Qin langsung marah. "Ini bukan urusanmu. Ayo, tangkap Ye Guan segera. Jika dia berani melawan, bunuh dia di tempat." "Ayah." Tuan Na di luar pintu. Suara tua terdengar, lalu menghilang. Tian Chen tiba-tiba mengeluarkan pisau, dan mengarahkannya ke tenggorokannya, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. "Bu, aku Tian Chen, dan aku tidak akan mengkhianati orang lain kecuali mereka mengkhianatiku. Jika kamu benar-benar ingin menyentuh saudaraku, aku akan memastikan kamu tidak memiliki keturunan sekarang." Sambil berbicara, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya, menyebabkan kulit di tenggorokannya sedikit retak dan darah mengalir keluar perlahan. Bersambung.